seorang faqih hufiddin. Maksudnya orang yang khusus belajar agama. Jadi memang ada yang ahli perang, ahli dagang. Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat Rasulullah yang ahlu sufah, ahlu ilmu. Ketika Mu'adz bin Jabal ini diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman. Negeri Yaman, di mana kalau sekarang negeri Yaman? Ya di Yaman, berarti ke arah timur. Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, berlaku lemah lembutlah di sana, jangan memaksakan gitu. Jadi ada amanahnya, ada mundi kita menawa papatahna heula. Nah, sih teh. Sebelum berangkat naonnya? Nah, itu kemudian Rasulullah mengajarkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika salah. Apa doa? Ini wilayan Pak, bukan. Jadi lupa lagi, asal tadi udah ada. Alamun udah salat mah apal. Dan menuju salatnya ini sok hilap ini ya. Pokoknya nu ujung teh coba bantu di emutan teh. Astagfirullah. Alam ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, itu salah satu doa yang Rasulullah titipkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Allah, bantulah aku ya untuk ala zikrika, untuk mengingatmu, untuk bersyukur, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan cara yang baik dan benar. Gitu. Jadi dalam hal ibadah pun kita diminta untuk memohon kekuatan itu, memohon supaya dimudahkan dalam beramal sholih. Jadi ini jangan sampai kelewat ya. Udah beres sholat fardu, amalkan doa ini. Ini langsung diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Karena ada orang-orang yang tidak Allah karuniakan, itunya berikan nikmat untuk bisa beramal sholih seperti halnya teteh ibu di sini. Dan mungkin di belahan bumi mana yang bisa merasakan nikmatnya ibadah. Dan ibadah tuh luasnya, tidak harus mencari ilmu saja, tapi meniatkan ibadah dalam mencari nafkah juga ibadah itu. Asal diniatkannya ibadah, diniatkan karena Allah dalam mencari nafkahnya. Yang lagi rame sekarangnya si penjual es teh. Jadi rame semua mentagar semangat para pejuang nafkah. Habis gelap terbitlah umroh ya. Hadiahnya langsung umroh, masya Allah. Dan banyak sekali hikmah yang didapatkan dari bapak itu, sahabat. Termasuk salah satu pengurus kita ya yang hari ini Allah karuniakan untuk beramal sholih, menyebarkan Al-Quran, teteh. Kang Fikri lagi mau berangkat. Kita doakan bareng-bareng ya. Karena baru saja 3 bulan yang kemarin, kita 2 bulan yang kemarin. Nah ini korbannya. Sampai sekarang patah bu bahuna. Nganterkeun Quran. Pulangnya katabrak. Ya, nah, alhamdulillah atau innalillah itu. Tapi lamun viral ayahnya nu ngasih donasi merenya akan. Tidak ada Kang Cepi itu tidak viral kita. Tapi mudah-mudahan viral di langit ya. Sampai langit ke-7 mah pada membicarakan, Masya Allah ya cenah. Malaikat pada ngagibahkeun. Karena ada banyak orang-orang yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Termasuk mungkin nanti Kang Cepi ya. Ibu-ibu pilih jomblo itu Bu, jomblo. High quality jomblo. Promosi mumpung masih janur kuning belum melengkung ya. Kang Cepi masih milik umum. Nah, mumpung janur. Ya itu tuh nikmat gitu, dimudahkan dalam beramal sholih. Mintalah itu. Lagi hujan-hujan, kata ibu masih semangat belajar.
Di sini ya, Masya Allah, kita teh bukan apa-apa, kita harus bersyukur itu, berterima kasih Allah sudah mudahkan langkah kaki kita. Soalnya ada beberapa orang yang hujan hoream, itu teh nikmat dari Allah, kita lebih mudah dinikmati, malah hujan lagi dinikmati tetesan hujannya teh. Oh hujan ya biasa itulah, yang penting lain hujan batu, nah gitu kan. Masya Allah nikmat sekali ya. Coba hujan batu ibu gareuneuh ka dieu. Amin. Hujan emas pinuh teh di jalan, aduh parebut. Itu poin pertamanya ya. Kita doakan yang lagi berjuang hari ini, ada semoga selamat sampai di jalan. Tuh ada Teh Bila, siapa yang mau pada berangkat tuh hati-hati kadek laleur gitu ya, jadi kariwang. Sedangkan Teteh hari ini kita akan ngambil hikmah dari perang Hunain. Ini yang terakhir pembahasan kita dari perang Hunain. Tapi jangan Teteh Ibu yang dapat input, saya juga harus dapat input atau ya. Cung, apa itu perang Hunain? Perang Hunain. Kenapa disebut Hunain? Ini bentar lagi ujian ini. Tanggal 26, 27 ujian. Apa itu Hunain? Langsung mararuka. Ganunya emang dicatat. Hunain apa? Hunain. Kenapa disebut Hunain? Kenapa disebut Hunain? Nah, karena nama tempatnya. Di mana daerahnya itu teh? Di daerah Autos, di wilayah Hunain ya, menang lebana namanya Hunain, di wilayah Taif ya. Nah, jadi masih daerah sekitar sana, Taif kotanya ke sana, di lembah Autos, di sebuah wilayah namanya Autos, ada lembah yang mencekung ke bawah namanya lembah Hunain gitu. Jadi nuruk tuh ke bawah Bu. Mundi kita mah lebak karenanya bahasa nanti. Terjadi tahun berapa? 8 Hijriah. Berarti 8 Hijriah teh sudah berapa tahun dakwahnya Rasulullah? Sudah berapa tahun dakwahnya Rasulullah? Pertama kali start Rasulullah berdakwah sampai ke 8 Hijriah berarti berapa tahun? Sudah berapa lama Rasulullah berjuang? 21 kita hitung. 13 tambah 8. Iya. Iya betul 21. Masya Allah. Tuh niron ya. Jadi 13 tahun di Mekah tambah 8 di Madinah. Jadi 21 tahun Rasulullah berjuang. Baru dapat Fathu Mekah. Dari mulai diolok-olok Rasulullah teh, dihina, diremehkan, direndahkan, tidak dipandang, dikucilkan, dan termasuk diragukan tentang kenabiannya. Akhirnya selama 21 tahun sudah terbukti dengan jatuhnya kota Makkah. Ibu sudah berapa lama hijrahnya? Seberapa tahun? Dari mulai benar-benar hijrah sampai sekarang berarti. Ada 21 tahun seperti Rasulullah? Kira-kira ada sudah 21 tahun? Ada? Abin demege kamari daftar lagi. 3 bulan. Kalau kita ngukur ke umur hijrahnya Rasulullah 21 tahun dapat Hunain, dapat Makkah. Berarti harusnya 21 tahun kita berdakwah itu udah punya pondok pesantren minimalnya ya, atau sudah menghasilkan keturunan dan generasi yang salihah insyaallah. Berarti udah berapa lama berjuangnya? Cung yang 5 tahun dari mulai niat saya hijrah karena Allah. Oh ima 10 tahun, 15 tahun, jadi seberapa bulan itu tuh? Udah ada yang 21?
Belum? Masya Allah. Sepertinya belum ada pun sama gitu ya dengan yang saya alami. Jadi kalau kita ngukurnya ke dakwahnya Rasulullah, terus sampai sekarang teh, meni capek, meni jenuh, ni kieu-kieu wae, ingat perjuangan Rasul. Rasulullah mah 21 tahun dengan tetesan darah, air mata, keringat. Terus ada yang nembalan, anak baru meletek kemarin. Ya atuh dah itu mah Rasul boy cenah ya. Nah, tahu kan yang ini? Kan dikatakan bahwa Rasul itu standarnya, suri tauladannya, standarnya. Jadi kalau mau ngukur ke Rasulullah, jangan ke yang lain. Kan dikasih patokan, barometer meni kita mah ya. Barometer amannya itu yaitu para nabi. Yang harus dicontoh tuh para nabi. Itu salah tuh. Berarti orang tuanya gagal mendidik akidah kepada anak tersebut. Karena barometernya atuh da eta mah Rasul. Terus kita mau barometernya siapa kalau bukan Rasul? Firaun mah nya. Nu penting mah teu siga Firaun, itu bukan barometer. Jadi jangan barometer itu ngambilnya ke yang rendah. Justru harus yang tinggi. Dan Rasulullah itu barometernya teh bisa kita capai karena bahasanya juga nakiroh. Laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanah, bukan al uswah hasanah. Yang belajar bahasa Arab pasti ngertos nih. Uswatun nakiroh, umum, bukan al uswah, bukan makrifah, bukan yang itu. Nah, umum berarti siapapun bisa nyontoh Rasul. Karena standar Rasul itu rendah ibu, bisa dicontoh ku kita. Pernah dengar Rasulullah menamatkan hataman Qur'annya sehari 5 juz? Pernah mendengar tidak ibu? Tidak pernah. Bahkan Rasulullah suka gini. Ada yang datang, ya Rasulullah berapa hari saya harus menghatamkan Quran? Sebulan sekian juz. Saya masih mampu ya Rasulullah. Saya masih mampu. Batas minimalnya yang Rasulullah berikan adalah 3 hari 1 juz. 3 hari 1 juz. 3 hari hatam Quran. Bukan 1 juz, itu mah kemalinaan, maaf. Batas hatamkan Quran sequran 3 hari. Kata sahabat, saya masih mampu ya Rasulullah, sehari saya bisa menghatamkan bacaan Quran. Kasihan keluargamu tidak memiliki hak. Pernah dengar Rasulullah seharian baca Quran terus? Enggak pernah. Karena standarnya Rasul. Coba kalau kita standarnya sahabat, standarnya Utsman bin Affan, murun teteh kita teh nggak akan bisa sanggup nyari nafkahnya. Karena tiap hari baca Quran, besoknya puasa, besoknya buka, besoknya puasa, besoknya buka. Kalau kita standarnya sahabat, milih salah satu sahabat. Ada yang sahabatnya itu tinggi ya amalannya. Ada yang saum, keistimewaannya teh. Ada yang sholat, keistimewaannya teh. Sedangkan Rasulullah diatur tuh semua ibadahnya supaya bisa kecontoh oleh umatnya. Jadi jangan lagi kita dibohongi oleh framing bahwa nya atuh da eta mah Rasul, kita mah manusia biasanya. Makanya belajar bertahap, standarnya barometernya Rasulullah. Ajarkan itu kepada anak kita. Itu fungsinya kita mengaji. Ya, paham? Insya Allah. Mau diamalkan? Tapi jangan aneh-anehnya, karena Rasulullah punya khosois. Itu fungsinya kita belajar sirah. Tuh da Rasul ge istrina salapan sanes teh. Enggak begitu belajarnya ya. Ada khosois Rasul. Tetap aja standar manusia, makhluk di muka bumi ini, kalau dia mampu 4. Saya nggak ngajarin poligami, enggak. Tapi ada khususonnya Rasulullah 9 istrinya waktu beliau masih hidup. Ada khosois Rasulullah. Insya Allah sudah beres sirah ini, kita ke khosois Rasul, kekhususan untuk Rasul.
Udah ya perang Hunain. Kela. Masih ada waktu. Tong wakabobot Bismillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Sebab-sebab kekalahan dari perang Hunain. Nah, ini hikmah ya, hikmah. Ada sebab-sebab kekalahan, ada faktor-faktor kemenangan. Di buku ini karangan dari Dr. Ali Muhammad As-Salabi dikatakan bahwa satu, sifat ujub merasuk dalam hati pasukan muslim saat melihat jumlah mereka yang banyak. Jadi kita tahu bahwa dari kisah yang kemarin di Hunain, umat kaum muslimin ini sempat mengalami kekalahan. Berapa jumlah pasukan perangnya? Berapa? 12.000. Dan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa jika satu pasukan perang jumlahnya 12.000, maka tidak akan terkalahkan, tapi kalah geningan. Berarti yang menyerangnya apa? Sifat ujub.